Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Bidang koordinat. Anak-anak sudah tahu belum apa sih bidang koordinat itu? Nah, pada bidang koordinat ada yang dikatakan sebagai sumbu mendatar atau apsis, atau yang sering disebut sumbu X. Ini ya, garis yang berwarna hitam. Kemudian ada juga sumbu tegak atau ordinat, atau juga yang sering disebut dengan sumbu Y. Untuk menentukan posisi pada bidang koordinat ini, kita akan menuliskan secara berurutan di antara kedua titik ini. Nah, begini cara penulisannya. Nah, anak-anak terlebih dahulu menuliskan sumbu X atau sumbu mendatarnya, kemudian koma, dilanjutkan dengan sumbu Y atau sumbu tegak. Nah, sekarang kita akan menentukan letak benda pada bidang koordinat. Di sini ada sebuah gambar bidang koordinat. Di sini ada gambar beberapa binatang. Nah, gambar binatang ini menempati sesuai dengan bidang koordinatnya. Beberapa letak benda berdasarkan gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayam. Coba lihat ayam. Ayam itu terletak pada koordinat B. Lihat, ayam itu ada di kotak B untuk sumbu Y atau sumbu mendatar. Kemudian 2 untuk sumbu tegaknya atau sumbu Y. Jadi ayam terletak pada koordinat B, 2. Yang berikutnya ada domba. Nah, sekarang kita perhatikan gambar domba. Domba terletak pada koordinat D untuk sumbu mendatar atau sumbu X, kemudian 4 untuk sumbu tegak atau sumbu Y. Jadi domba terletak pada koordinat D, 4. Yang ketiga, bebek. Sekarang kita perhatikan gambar bebek berada di kolom H, kemudian di baris ke-5. Jadi bebek terletak pada koordinat H, 5. Kemudian kambing terletak pada koordinat F, 3. Kita perhatikan gambar. Jadi kalau kita tarik ke bawah itu ada kolom F, kemudian kalau kita tarik ke samping kiri itu ada 3. Jadi kambing terletak pada koordinat F, 3. Yang terakhir, sapi terletak pada koordinat A, 5. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selain gambar seperti ini, anak-anak juga dapat melihat letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Yang pertama, lihat sekolah. Sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B, 1. Ini ya yang paling bawah. Selanjutnya, toko buku. Kita lihat di pojok kanan atas itu toko buku. Toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H, 5. Dan berikutnya ada restoran. Nah, sekarang kita perhatikan gambar restoran. Jadi restoran itu terletak di Jalan Apel pada koordinat F, 2. Kemudian ada lagi nih, letak sebuah tempat pada peta juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Di sini ada Pulau Bali ya. Nah, yang pertama ada Singaraja. Kita perhatikan pada peta Singaraja yang paling atas yang diberi titik merah. Kita lihat koordinatnya. Kalau kita tarik ke bawah ada huruf E,
Kemudian kalau kita tarik ke samping kiri ada angka 6. Jadi Singaraja terletak pada koordinat E,6. Kemudian yang kedua ada Denpasar. Nah, sekarang kita lihat pada peta, Denpasar ada di kolom kedua. Kalau kita tarik ke bawah ada huruf F, kemudian kalau kita tarik ke samping ada angka 2. Jadi Denpasar terletak pada koordinat F,2. Kemudian yang ketiga ada Kelungkung. Kelungkung terletak pada koordinat G,3. Bisa ya dipahami? Selanjutnya, menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Kalau tadi menentukan bendanya atau lokasinya. Nah, sekarang kita akan menentukan titik pada bangun datar. Coba perhatikan, ini yang namanya bidang kartesius. Ada yang namanya sumbu X atau sumbu mendatar, kemudian ada yang namanya sumbu Y atau sumbu tegak. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan dengan titik pangkal. Ada angka 0. Nah, kalau dari 0 ke arah kanan itu bernilai positif, sedangkan dari 0 ke arah kiri itu bernilai negatif. Sehingga angka-angkanya 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Untuk sumbu Y-nya atau sumbu tegak, dari angka 0 ke atas itu bernilai positif, kemudian dari 0 ke arah bawah itu bernilai negatif. Coba perhatikan dari gambar ini ada beberapa titik. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Coba sekarang kita tentukan letak keempat titik ini pada bidang koordinat. Kita lihat titik A terlebih dahulu. Kalau ditarik ke bawah ada angka 4, kemudian kalau kita tarik ke samping kiri ada angka 2. Maka titik A terletak pada koordinat 4,2. Titik A terletak pada koordinat 4,2. Sekarang perhatikan titik B. Mana titik B? Ya, titik B itu berada di negatif 5,0 karena berhimpit pada sumbu Y. Sehingga titik B terletak pada koordinat negatif 5,0. Sekarang titik C. Kita lihat titik C. Kalau di bagian bawah kita tariknya ke atas. Titik C kita tarik ke atas ke arah negatif 2. Kemudian kita tarik ke arah kanan itu negatif 3. Hingga koordinat titik C adalah min 2, min 3. Kemudian ada titik D. Titik D kita tarik ke atas itu ke arah 6. Kemudian kita tarik ke arah kiri itu ada angka negatif 2. Sehingga koordinat titik D itu 6, negatif 2. Nah, ini dia yang dinamakan dengan letak titik pada bidang koordinat. Jika semua titik ini kita hubungkan, dari titik A ke titik B kita hubungkan, kemudian dari titik B ke titik C kita hubungkan, dari titik C ke titik D kita hubungkan, dan yang terakhir dari titik D ke titik A kita hubungkan, maka akan membentuk suatu bangun datar. Jika terdiri dari 4 titik, maka merupakan bangun datar segi 4.
Jika semua titik dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah bangun datar. Sekarang kerjakan latihan 2 halaman 67, nomor 1A, B, C, D, kemudian nomor 3 dan nomor 5. Mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.